Selamat pagi, saya Ivanelisya Sinarso. Kali ini saya akan menjelaskan analisis faktor-faktor lingkungan eksternal pada PT Citra Mulia Antarnusa. Nah, jadi penjelasan kali ini akan terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga analisis faktor-faktor lingkungan, dan yang keempat adalah simpulan dan saran. Nah, untuk pendahuluannya saya akan menjelaskan terkait Indonesia sendiri dan juga tentang biro perjalanan. Di mana Indonesia ini merupakan negara-negara yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga transportasi udara menjadi salah satu alternatif bagi para wisatawan maupun pelaku bisnis untuk terbang dari satu kota ke kota lainnya. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu pilihan destinasi wisata bagi wisatawan bukan hanya domestik tapi juga mancanegara, di mana wisatawan mancanegara sendiri itu berasal bukan hanya dari Asia saja, tapi juga dari Eropa, Amerika, dan juga Afrika. Nah, namun dengan masuknya COVID-19 ke Indonesia, yaitu pada awal tahun 2020, memberikan pengaruh yang sangat besar kepada penurunan jumlah wisatawan dari bulan Januari ke April, di mana penurunannya itu hingga 87,44%. Nah, tentu dengan penurunan ini, Biro Perjalanan itu mengalami dampak penurunan penjualan yang sangat signifikan, tak terkecuali Biro Perjalanan wisata di daerah seperti PT Citra Mulia Antarnusa. Nah, untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama adalah faktor eksternal apa saja yang dapat memberikan pengaruh kepada jalannya bisnis PT Citra Mulia Antarnusa. Dan yang kedua, rumusan masalahnya adalah apa saja peluang dan ancaman yang dapat dihadapi oleh PT Citra Mulia Antarnusa dilihat dari faktor-faktor lingkungan eksternal yang ada. Yang ketiga, apa saja implikasi dari masing-masing faktor lingkungan eksternal bagi PT Citra Mulia Antarnusa untuk dapat menjalankan bisnisnya. Berikutnya masuk ke tujuan penelitian, di mana yang pertama tujuannya untuk melakukan identifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal apa saja yang dapat mengaruhi PT Citra Mulia Antarnusa sebagai salah satu perusahaan dalam bidang biro perjalanan. Yang kedua, mengetahui peluang dan ancaman faktor-faktor eksternal untuk bidang usaha perjalanan pada PT Citra Mulia Antarnusa. Dan yang ketiga, menjelaskan implikasi dari faktor-faktor lingkungan eksternal PT Citra Mulia Antarnusa yang dapat dilakukan untuk menjalankan bisnisnya. Untuk manfaat penelitian ini, yang pertama bagi perusahaan yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk melihat faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat memberikan pengaruh kepada perjalanan bisnisnya. Yang kedua bagi penulis yaitu penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis mengenai gambaran usaha dari biro perjalanan di Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga yaitu bagi peneliti berikutnya adalah diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya yang juga melakukan analisis terkait faktor-faktor lingkungan eksternal pada bidang biro perjalanan. Nah, ruang lingkup penilaian ini adalah terkait faktor-faktor lingkungan eksternal yang terjadi yang dapat mengaruhi perjalanan bisnis dari PT Citra Mulia Antarnusa. Ruang lingkup ini dipilih atas dasar kondisi eksternal PT Citra Mulia Antarnusa yang diharapkan dapat memahami ancaman, peluang bisnis, dan juga implikasi dari bisnis biro perjalanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kumpulan data sekunder, yaitu dari data internet, laman resmi, artikel, dan juga jurnal. Berikutnya masuk kepada bagian kedua presentasi, yaitu terkait profil perusahaan, di mana perusahaan yang akan dibahas ini bernama PT Citra Mulia Antarnusa, yang berdiri tahun 1995, tepatnya tanggal 2 September, dan juga memiliki beberapa layanan, contohnya yaitu layanan wisata, atau tur dalam dan luar negeri, serta tiket penerbangan dalam maupun luar negeri. Nah, berikutnya adalah layanan lainnya seperti penyewaan paket Wi-Fi untuk online saat berada di luar negeri, sehingga walaupun konsumen berada di luar negeri, mereka tetap bisa online dengan menggunakan paket Wi-Fi ini. Yaitu kedua, pengurusan visa dokumen terkait keberangkatan ke luar negeri, di mana visa ini terdiri dari visa perjalanan bisnis maupun visa perjalanan wisata. Dan yang ketiga adalah voucher hotel. Voucher hotelnya sendiri juga voucher hotel domestik dan internasional. Masuk kepada bagian ketiga dari presentasi, yaitu analisis faktor-faktor lingkungan. Di mana analisis pertama yang akan diangkat adalah terkait analisis lingkungan ekonomi, di mana dilihat peluangnya bahwa informasi dari laman resmi CNN Indonesia itu juga pemerintahan akan membantu industri wisata dengan memberikan anggaran sebesar 14,4 T, sehingga diharapkan wisata di Indonesia bisa pelan-pelan pulih kembali. Nah, untuk ancaman lingkungan ekonominya adalah dengan adanya penurunan ekonomi dan kebijakan PSBB yang dilaksanakan pemerintah, membuat jumlah penerbangan internasional menurun seperti yang terlihat pada grafik penurunannya terjadi dari bulan Januari hingga Maret 2020, dan belum diketahui apakah ke depannya penerbangan ini sudah bisa normal seperti sebelum adanya pandemi.
Nah, untuk implikasinya sendiri adalah pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diharapkan bisa berkisar 4,5 hingga 5,5%, sehingga bisa memberikan dampak positif. Kegiatan pendukung lainnya juga yang diharapkan seperti adanya travel fair, sehingga bisa membantu penjualan tiket dan juga meningkatkan wisata, namun tentunya tetap dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang baik. Nah, dan juga berikutnya seperti yang tadi dijelaskan pada peluang, jika diharapkan dengan adanya bantuan pemerintah tadi bisa membantu memulihkan pariwisata dengan perlahan. Yang kedua yaitu analisis lingkungan demografi, di mana pangsa pasarnya masih cukup besar untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat sendiri, serta dukungan dari pemerintah yang selalu mengadakan acara-acara untuk mengundang wisata, di mana Lombok ini dijadikan salah satu destinasi wisata, namun bukan hanya Lombok tapi juga Sumbawa dan juga Bima, yaitu yang terdiri dari Nusa Tenggara Barat itu sendiri, serta jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat yang juga selalu bertambah. Nah, untuk dari ancamannya adalah bertambahnya jumlah pesaing untuk penjualan tiket dan juga tour agency sendiri, di mana perusahaan harus tetap memberikan pelayanan terbaik atau peningkatan pelayanan kepada konsumen sehingga tetap menjadi pilihan biro perjalanan bagi konsumen. Berikutnya adalah implikasinya, perusahaan dapat mengambil kesempatan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang meningkat dari waktu ke waktu untuk memperluas cakupan konsumennya. Namun di sisi lain, perusahaan juga harus tetap memberikan servis terbaik kepada konsumennya. Nah, masuk kepada analisis ketiga, yaitu analisis lingkungan sosial dan budaya, di mana peluangnya perusahaan bisa mempelajari tujuan-tujuan daerah lainnya yang bisa dengan cara melakukan kunjungan langsung, rekomendasi dari vendor dan biro perjalanan lain untuk mencari informasinya, atau bisa juga dengan online. Nah, dengan belajar sosial budaya dari daerah lain itu membuat insight sendiri bagi perusahaan, sehingga nanti jika ada konsumen yang bertanya, perusahaan sudah memiliki knowledge tentang sosial dan budaya dari negara atau daerah yang akan dituju oleh peserta tur itu sendiri. Nah, untuk ancamannya adalah vendor yang berasal dari berbagai daerah bahkan negara, terkadang saat komunikasi itu bisa terjadi kesalahpahaman karena adanya perbedaan sosial dan budaya di masing-masing daerah. Untuk implikasinya adalah PT Citra Mulia Antarnusa bisa belajar untuk menjalin hubungan baik, contohnya dengan melakukan komunikasi serta memahami perilaku dari sosial dan budaya vendor itu sendiri saat melakukan kerjasama, maupun juga perbedaan dengan sosial dan budaya dengan konsumen. Karena konsumen ini tidak hanya berasal dari daerah Mataram saja, namun juga beberapa daerah lainnya di Indonesia. Masuk kepada analisis keempat, yaitu analisis lingkungan hukum bisnis Indonesia, di mana perizinan untuk membuka usaha pariwisata secara resmi tentu memerlukan proses perizinan yang tidak mudah dan cukup panjang, di mana peluangnya di sini bagi Citra Mulia Antarnusa adalah perizinan yang sudah dimiliki dan selalu diperbaharui dengan ketentuan usaha pariwisata, sehingga membuat perusahaan menjadi lebih kenal di wilayahnya jika dibandingkan dengan pesaingnya yang baru akan masuk ke dalam industri. Ancamannya adalah undang-undang tentang kepariwisataan bisa diakses dengan mudah, namun tentu untuk melakukannya itu diperlukan update ya. Jadi perusahaan harus tetap melakukan update agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan atau menjalankan bisnisnya, sehingga tidak terjadinya pencabutan izin usaha atau bahkan denda yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Nah, implikasinya adalah perusahaan yang sudah memenuhi perizinan yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang tidak boleh lalai, jadi perusahaan harus tetap melakukan update dan kewajibannya sebagai organisasi badan usaha. Oleh sebab itu, perusahaan harus selalu melakukan perbaharuan terkait izin usaha dan mematuhi isi undang-undang yang sudah ada. Masuk kepada analisis lingkungan hukum bisnis nasional yang merupakan analisis kelima, di mana peluangnya dengan adanya kebijakan e-paspor membantu wisatawan Indonesia untuk dapat pergi liburan ke negara di luar Asia Tenggara. Jadi negara Singapura, Malaysia tentu tidak memerlukan visa, namun Jepang itu biasanya memerlukan visa, tapi dengan adanya e-paspor, konsumen bisa pergi ke Jepang hanya dengan melakukan satu kali pelaporan, namun bisa pergi ke Jepang selama e-paspornya itu masih berlaku. Nah, masuk kepada ancamannya, di mana COVID-19 ini terjadi dan berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pariwisata, dan bahkan mungkin pariwisata yang paling terdampak ya. Nah, sehingga warga Indonesia juga tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, begitu juga sebaliknya orang luar negeri tidak bisa melakukan perjalanan ke Indonesia. Nah, untuk implikasinya adalah perusahaan bisa mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke Indonesia setelah pandemi ini terjadi, karena Indonesia memiliki kebijakan yang membebaskan visa bagi warga negara lain untuk datang ke Indonesia, atau hanya cukup dengan melakukan visa on arrival yang lebih gampang di-apply, karena saat mereka perlu apply-nya hanya saat mereka sudah tiba di Indonesia. Masuk kepada berikutnya adalah analisis lingkungan pemerintah, yang merupakan analisis ke-6.
Nah, di mana PT Citra Mulia Antarnusa ini tidak memiliki hanya pangsa pasar di wilayah Nusa Tenggara Barat ya, namun juga di luar kota. Namun perusahaan juga berkesempatan mendapatkan konsumen dari Indonesia atau bahkan luar negeri. Perlahan konsumen ini terjadi karena penggunaan sosial media serta kerjasama yang dilakukan Biro Perjalanan dengan agen ataupun agen-agen yang berada di luar daerah. Nah, potensi di NTB ini menunjukkan pertumbuhan yang baik di mana potensi wisatanya itu selalu berkembang, bisa dilihat pada gambar di layar ini bahwa dari 2014 hingga 2019 adanya pertumbuhan kunjungan wisatawan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk pulangnya sendiri, tadi dengan meningkatnya jumlah wisata sehingga adanya kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan konsumen yang lebih luas. Berikutnya juga masuk kepada ancamannya, di mana pemerintah akan terus mendukung selama perusahaan ini menjalankan sesuai dengan peraturan undang-undang. Namun jika adanya pelanggaran atau kelalaian, tentu pemerintah akan memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha itu sendiri. Untuk implikasinya adalah PT Citra Mulia Antarnusa juga bisa selalu mencari tahu dan memperbaharui peraturan daerah peraturan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, hal ini sangat penting untuk bagi kelancaran bisnisnya. Dikarenakan Biro Perjalanan Bisnis di Nusa Tenggara Barat ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang didukung oleh pemerintah dalam mengundang wisatawan. Berikutnya masuk kepada analisis lingkungan politik nasional, di mana peluangnya sudah dibukanya wilayah Nusa Tenggara Barat untuk wisatawan mancanegara, serta beberapa wilayah lainnya di Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan yang menyediakan perjalanan. Jadi bisa ada wisatawan yang masuk ke beberapa daerah, ataupun yang keluar dari beberapa daerah. Nah, ancamannya adalah adanya larangan masuk ke beberapa daerah di dalam negeri itu masih berlaku, atau mungkin sudah berlaku di waktu yang lalu, namun harus tetap diperhatikan dan diupdate, karena kadang-kadang suatu daerah itu mengikuti regulasi dari gubernurnya tentang wilayah ini menerima wisatawan atau tidak. Jadi itu tergantung dari pejabat setempat di daerah tersebut. Nah, implikasinya adalah perusahaan harus mengetahui daerah mana di Indonesia yang bisa dan tidak bisa menerima kunjungan untuk kerja maupun wisata. Jadi ini untuk menambah knowledge sebagai perusahaan agar juga memberikan informasi kepada konsumennya nanti. Berikutnya masuk ke bagian 8, yaitu analisis lingkungan politik internasional, di mana peluangnya salah satunya adalah Indonesia bisa pergi ke negara yang sebelumnya dilarang, seperti contohnya Korea Utara. Jadi Korea Utara sebelum pandemi ini sudah sempat menerima wisatawan Indonesia, namun itu hanya bisa dilakukan dengan melalui agen-agen tertentu, jadi dengan tidak bebas. Nah, ini kan adanya peluang kunjungan baru bagi perusahaan, karena belum banyak orang yang sudah pergi ke Korea Utara. Namun tentunya karena adanya pandemi, jadi saat ini Korea Utara masih ditutup dan belum tahu regulasi lagi ke depannya. Nah, untuk ancamannya adalah sempat ada di laman berita travel.detik.com bahwa dilansir ada 59 negara yang menolak kedatangan warga negara Indonesia. Nah, tentu ini menjadi ancaman bagi perusahaan karena tidak penjualan tiketnya pasti akan berkurang ya, karena kan ada penutupan dari negara-negara tersebut. Nah, implikasinya adalah perusahaan selalu dapat mencari informasi politik terkait negara-negara mana saja yang memang boleh menerima wisatawan selama adanya pandemi ini. Walaupun kondisi pandemi ini belum berakhir, tetap ada negara yang bisa menerima wisatawan. Contohnya itu negara Turki, di mana wisata sudah bisa diterima, wisatawan Indonesia salah satunya sudah bisa diterima di sana dan melakukan tur tanpa harus adanya melakukan karantina sebelumnya. Nah, berikutnya yang ke-9 adalah analisis lingkungan alam, di mana keindahan alam di Indonesia, khususnya Pulau Lombok, mendatangkan banyak wisatawan dari luar maupun dalam negeri. Sehingga Pulau Lombok sendiri menjadi salah satu tujuan destinasi wisata alam yang tidak perlu sesuatu yang dibuat-buat untuk dijadikan ikon seperti negara lainnya, karena memiliki keindahan alamnya itu sudah asli, contohnya dengan adanya Gunung Rinjani yang menjadi salah satu objek wisata. Nah, untuk ancamannya sendiri, dengan kedatangan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan wisatawan memberikan kontribusi dalam pembuangan limbah dan sampah, terutama di tempat wisata ya, karena kadang-kadang sampah itu tidak dibuang di tempatnya. Seperti contohnya pada gambar ini, bahwa sempat tahun 2016 itu saat dilakukan pemungutan sampah dari Gunung Rinjani itu ada 1,5 ton sampah yang diangkut dari atas gunung, dan ini pasti kan sampah-sampah yang dari entah itu dari penduduk yang maksud saya adalah wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar negeri. Nah, implikasinya adalah perusahaannya harus selalu memberikan instruksi untuk membuang sampah pada tempatnya dan tempat yang sudah disediakan. Nah, jika wisatawan itu melakukan wisata dengan berkendara, pembantu perjalanan dan supir bisa menyediakan tempat pembuangan sampah di kendaraan dengan tetap selalu mengingatkan agar membuang sampah pada tempatnya.
Berikutnya masuk kepada analisis lingkungan teknologi. Nah, di mana kemajuan teknologi ini membantu perusahaan untuk mendapatkan cakupan bisnis yang lebih luas ya, yaitu dengan mendapatkan konsumen dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri, sehingga itu menjadi peluang bagi perusahaan. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan itu bisa melakukan komunikasi dan manfaat sosial media untuk kemajuan wisata, seperti menggunakan sosial medianya itu ada Instagram, email, WhatsApp, dan juga Facebook. Nah, namun adanya ancaman dari perubahan teknologi karena teknologi ini berubah begitu cepat, sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dengan menggunakan teknologi yang update dan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan agar tidak tertinggal dari pesaing-pesaingnya dalam industri yang sama. Untuk implikasinya sendiri, teknologi wisata bisa membantu perusahaan untuk melakukan marketing yang lebih baik dengan maksimal, seperti penggunaan tadi media sosial itu seperti menggunakan media sosial Facebook dan Instagram yang mungkin berbayar. Nah, serta teknologi ini juga dapat membantu proses tiketing PT Citra Mulia Internusa dengan lebih efektif dengan efisien dengan adanya bantuan dari teknologi itu sendiri. Berikutnya masuk kepada bagian keempat, yaitu bagian yang pertama simpulan di bagian pertama di bab 4 ini, yaitu kesimpulannya adalah ada 10 faktor-faktor eksternal, di mana faktor eksternalnya terdiri dari lingkungan ekonomi, demografi, lingkungan sosial budaya, hukum bisnis Indonesia, hukum bisnis internasional, pemerintah, politik nasional, politik internasional, alam, dan juga teknologi, di mana masing-masing faktor tadi itu memiliki peluang, ancaman, dan juga implikasi yang berbeda-beda. Berikutnya masuk kepada saran di mana perusahaan ke depannya bisa membuka cabang di kota lain, namun yang berlokasi sama di Nusa Tenggara Barat tadi karena dilihat adanya pertumbuhan dari penduduk dan juga pertumbuhan dari wisatawan di Nusa Tenggara Barat. Nah, yang kedua, perusahaan bisa menggunakan bantuan teknologi untuk promosi dengan lebih maksimal seperti menggunakan iklan berbayar di Instagram dan juga Facebook. Dan yang tiga, perusahaan bisa memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawannya. Karena seperti diketahui saat pandemi ini tentu jumlah konsumennya menurun. Jadi karyawan memiliki lebih banyak waktu dan waktu itu bisa digunakan untuk training agar memberikan manfaat ke depannya untuk pelayanan after COVID ini. Nah, keterbatasan penelitiannya adalah analisis faktor-faktor lingkungan eksternal ini hanya pada bidang usaha sejenis yang berbeda lokasi dan daerah, serta bidang usaha lain memiliki analisis yang berbeda-beda, dan juga tergantung dari jenis usaha dan lokasinya tadi itu. Nah, hal ini menyebabkan penelitian ini terbatas pada perusahaan PT Citra Mulia Internusa yang belum tentu dapat dijadikan sebagai landasan penelitian faktor-faktor lingkungan eksternal pada perusahaan yang berada di kota-kota lainnya. Berikut sumber-sumber berita serta gambar yang tercantum pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.